Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dengan siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama roh
semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Mari kita baca Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim 3 7 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Benar perikop Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Shalom semuanya. Tema kita pagi ini renungan firman Tuhan adalah kekuatan Allah, ya. Seorang istri tiba-tiba ditinggalkan oleh sang suami. Istri itu bernama Nora, ya. Tentu yang ada namanya Nora di sini bukan Anda ya, tapi ini kisah hidup Nora. Ia meneruskan bisnis perangkat keras yang dibangun suaminya, sekaligus merawat 3 anaknya seorang diri. Jadi janda dengan 3 anak, sudah ditinggalkan sang suami, dan ia tidak punya supporter lain ya, selain dirinya sendiri dan Tuhan. Dia berkata, teman-temannya berkata kepadanya, kuatkan dirimu, ya, kuatkan dirimu. Namun apa artinya menjadi kuat? Pikirnya, apakah saya tidak boleh gagal dalam melakukan tanggung jawab saya? Memang berat ya, sebagai janda, sebagai ayah daripada 2 anak, ketiga anak ya, 3 anak ya. Mereka masih harus sekolah, mereka masih harus dididik menjadi dewasa, dan sang ibu tidak boleh gagal seolah-olah ya dalam tanggung jawabnya. Double ini ya, tanggung jawab double. Demikian juga Allah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Otniel pada masa transisi bagi bangsa Israel. Sebagai hukuman atas penyembahan berhala yang diperbuat bangsa itu. Jadi bangsa Israel ini bolak-balik jatuh dalam bangsa asing, dijajah, karena itu sebagai hukuman mereka atas penyembahan berhala yang diperbuat oleh bangsa itu. Allah telah menyerahkan mereka kepada Kusyan Rishyataim,
orang Aram nih ya, dari Mesopotamia 8 tahun lamanya ya. Kita baca Roma 3 ayat Hakim-Hakim 3 ayat 8. Hakim-Hakim 3 ayat 8. Hakim-Hakim 3 ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Amin. 8 tahun kalau kita ngomong sebentar ya sebentar, tapi kalau kita ngomong lama ya sangat lama. 8 tahun dalam penjajahan bangsa asing ya. Tetapi lagi-lagi orang Israel itu berseru kepada Tuhan ya. Barang siapa yang saat ini tertindas, terjajah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Dan luar biasanya Tuhan mendengar seruan itu dan membangkitkan seorang penyelamat. Nah, yaitu Otniel, yang namanya berarti kekuatan Allah. Bagus ya namanya Otniel, kalau punya cucu, punya anak, dikasih nama Otniel, kekuatan Allah. Sebagai hakim pertama Israel, Otniel tidak memiliki pendahulu untuk menolongnya. Jadi nggak ada contoh teladan dari pemimpin terdahulu bagaimana memimpin suatu bangsa ya. Maka pemimpin perang ini harus membimbing bangsa Israel untuk kembali menghayati bagaimana perjanjian mereka mula-mula dengan Allah ya, dan membela mereka dari serangan musuh. Namun karena roh Tuhan itu menghinggapi dia, ayat 10 kita baca ya. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Lalu maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Nah, jadi seorang pemimpin itu dipilih oleh Allah. Ya, jangan takut. Maka dengan kekuatan Allah yang menopang kepemimpinan Otniel, amanlah negeri itu 40 tahun ya. Setelah 8 tahun dijajah, 40 tahun mengalami kemerdekaan dan seorang pemimpin yang adil bijaksana, maka damailah negeri itu 40 tahun lamanya. Karena apa? Allah menopang kepemimpinan Otniel. Kemudian matilah Otniel. Nah, bagaimana kita bisa benar-benar menjadi kuat? Hari ini adalah hari-hari yang terberat dalam hidup kita ya. Harus dipimpin oleh Roh Allah. Di segala bidang tentunya. Dan di banyak negara pula ada, semuanya tertekan karena tekanan-tekanan ekonomi terutama ya. Belum lagi tekanan-tekanan cuaca yang tidak menentu ini. Kemarin sore hujan ya. Iya. Kemarin sore hujan, nanti siang pasti panas ini karena matahari bersinar. Banyak orang yang sakit. Nah, tekanan-tekanan segala sesuatu yang tidak menentu ya. Perdagangan yang tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari hal-hal ini? Bagaimana kita bisa benar-benar menjadi kuat? Dengan menyadari bahwa kita sendiri tidak kuat, dan dengan mempercayai Allah untuk memberikan kekuatan pada kita. Jadi kita perlu kekuatan Allah. Kalau kita sendiri menghadapi, tidak mungkin kuat ya saudara-saudara. Bagaimana kita harus menghadapi hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang tidak menentu, hari-hari yang dikatakan terjadi resesi, terjadi inflasi. Bagaimana kita mengamankan
diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan para pemimpin untuk mengamankan negara kita. Sadari bahwa kekuatan itu dari Allah. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Kita kuat itu bukan karena kita, tetapi karena Allah memberi kita kekuatan. Amin. Kalau kita sudah berteriak lah tidak kuat Tuhan, rasanya mau angkat tangan ya. Keinginan hati ini angkat tangan saudara ya. Keinginan hati ini istilah lain itu melempar jubah ya, melepaskan tanggung jawab artinya itu. Melepaskan tanggung jawab. Tuhan memberi kita keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu. Tetapi ketika kita semua ada di dalam keadaan yang sulit, maka banyak orang itu melepaskan tanggung jawab. Kalau saudara membaca media sosial, kalau melihat televisi, beritanya itu tidak baik-baik saja ya. Suami memutilasi istri, bagaimana bisa ya? Bahkan mayatnya itu ditaruh di tempat-tempat yang kalau kita pikir ya, tidak mungkin lah seperti itu ya. Kejahatan itu ditutupi serapi-rapinya, tapi ya terbongkar juga gitu ya. Karena yang jahat harus keluar ya, tidak boleh bergaul dengan yang baik ya. Yang jahat dan yang baik ini tidak mungkin bercampur gitu ya. Jadi disinilah kita hanya bisa minta kekuatan dari Allah. Hari-hari ini kalau saya pikir ya, kita tidak usah terlalu banyak ngomong ya. Bener nggak Pak ya? Iya. Kalau istrinya ngomong terus ngomong terus ngomong, nanti suaminya jadi stres ya. Karena banyak ngomong. Berikanlah telingamu untuk mendengar. Telinganya dibuka untuk mendengar ya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Oh, istri itu susah masuk surga, katanya begitu. Kenapa? Oh, begini, maaf. Istri itu tidak bisa mati, katanya gitu. Istri itu sulit untuk mati, katanya begitu. Kenapa? Karena banyak ngomong. Jadi waktu dipanggil Tuhan untuk pulang ke surga, dia nggak denger gitu loh. Karena bicara terus. Ya sedikit, jangan tegang-tegang ya kalau pagi-pagi ya. Nah, ya memang kalau telinga nggak dengar, kalau dipanggil gitu nggak menjawab iya, tapi diem aja ya. Karena juga terlalu banyak ngomong terus, juga akhirnya kalau dipanggil juga nggak denger gitu ya. Maka kita berdiam dirilah di hadapan Tuhan ya. Lebih baik kita curhat sama Tuhan, karena media sosial hari ini banyak curhatan yang sebetulnya nggak perlu ya. Kalau saudara mau pusing ya, saudara satu hari pegang HP, tonton itu semua media sosial ya. Sebentar lagi pasti kepalamu pusing. Karena semuanya mengatakan tidak baik-baik saja ya. Semuanya memberikan kekhawatiran ya saudara-saudara ya. Jadi pagi hari ini ayo, siapa yang goncang, siapa yang goyah, siapa yang diterjang badai, minta kekuatan Allah ya. Badai itu memang pasti berlalu, tapi kapan berlalunya kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang pasti adalah kalau kita kuat, kita nggak jatuh, gitu aja ya. Kalau kita berpegang erat pada satu tangan yang dahsyat, yaitu tangan Tuhan yang kuat, kita nggak akan jatuh. Baca selalu firman Tuhan setiap hari, seperti pada pagi hari ini. Roh Tuhan menghinggapi dia. Kenapa dia kuat? Kenapa Otniel kuat? Karena roh Tuhan menghinggapi dia. Pada perjanjian lama, Roh Kudus tidak selalu menghinggapi semua orang ya. Orang-orang tertentu yang disuruh memimpin bangsa, yang dijadikan panutan ya, tokoh-tokoh itu baru diberi roh Tuhan yang kuat, diberi Roh Kudus. Tetapi pada zaman perjanjian baru hari ini,
Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Supaya yang menerima Roh Kudus diberikan kuasa ya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Untuk menyaksikan kekuatan Allah. Bahwa kekuatan yang ada di dalam diriku bukan dari aku, tetapi dari Allah. Ya, benar Pak Gem. Ya. Sudah kuat. Sudah kuat. Sudah kuat ya. Harus kuat ya. Harus kuat ya. Kita selalu harus kuat ya. Ya. Kalau Pak Gem sudah diem gitu itu pasti tekanan-tekanan banyak ya. Tetapi harus kuat ya. Kalau orang yang berdiam diri pasti lebih kuat daripada orang yang muter-muter ya. Muter-muter cari kekuatan dari kekuatan lain. Tetapi kalau Anda berdiam diri di hadapan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berdoa, baca firman, maka kekuatan itu otomatis datang ya. Kalau secara rohani kita katakan urapan ya. Pengurapan itu datang, minyak dari Tuhan itu datang. Minyak yang baru untuk menyalakan lampu lilin. Kalau nggak ada minyak, nggak nyala. Maka hari-hari ini ketika badai menerjang hidup kita, tidak ada kata lain selain mendekat kepada Tuhan. Berpegangan kepada firman Tuhan. Apakah saya juga tidak dilanda oleh kekhawatiran dari dunia ini? Loh, saya manusia normal ya. Kalau ada waktu ya baca-baca medsos, melihat tayangan-tayangan di YouTube. Tapi terus saya pikir kok kepalaku pusing ya. Kok ini menyebabkan hasrat hati itu kepengin ya. Kepengin menjadi seperti itu, menjadi seperti ini, punya hoki seperti ini, punya kesempatan seperti ini. Tetapi kalau melihat diri sendiri kok jauh ya, jauh dari hal-hal tersebut. Lah itu tambah pusing saudara ya. Jadi akhirnya saya lebih baik gak lihat itu. Dari kemarin seharusnya dari Senin seharusnya saya kembali harus mengajar ya. Mengajar lewat Zoom. Nggak masalah sih. Bagi saya ya enak lewat Zoom karena saya nggak harus pergi keluar rumah ya di malam hari. Bagi para mahasiswa juga enak karena bisa sambil rapat di kantor. Hebat ya. Jadi ada rapat tapi dia juga dengerin saya ngoceh gitu ya. Nah, di situ saya mulai dibangun spiritnya, ya, no media sosial, tapi kembali kepada materi kuliah, ya, kembali belajar. Kalau kita jadi dosen itu ada dua hal terjadi ya, kita mengajar tapi kita juga belajar. Kadang-kadang pertanyaan mahasiswa kan kita harus carikan jawaban ya, bukan dicari-cari, tapi kalau kita nggak mengerti, kita harus belajar. Perbedaan dosen dan mahasiswa itu apa sih? Sebetulnya beda tipis aja ya. Dosennya sudah belajar lebih dulu gitu loh ya. Mahasiswanya belum. Jadi satu kemenangan karena dia sudah belajar lebih dulu. Tetapi hari ini mereka bisa sama-sama belajar ya. Ketika kita menghadapi kelas ya, mereka bisa membuka AI ya. Jadi pertanyaan temannya dia sudah bisa jawab gitu ya. Sedangkan dosennya masih harus buka diktatnya. Nah, jadi hari-hari ini mungkin cara belajar dan mengajar sedikit berbeda ya. Jadi statusnya juga mungkin sama gitu ya. Pengetahuannya mungkin sang mahasiswa lebih tinggi pengetahuannya karena dia rajin tanya AI ya. Dunia sudah berubah. Nah, apakah itu bukan tantangan? Saudara mampu enggak ya? Kalau saya pikir, aduh, waktu saya belum operasi katarak, aduh, aku kalau baca laptop ini enggak kelihatan ya. Habislah Habislah perananku sebagai dosen ya. Lah ya apa? Baca enggak kelihatan ya.
Baca buku juga tidak enak karena jadi dua apa ya, belawur itu apa? Bayangan. Ada bayangan karena mata kiri katarak nggak kelihatan, mata kanan minus masih kelihatan sedikit terang ya, nggak katarak yang mata kanan. Nah itu hampir-hampir saya angkat tangan. Saya katakan sama Tuhan, apakah ini akhir dari pekerjaan saya sebagai dosen ya? Apalagi pakai Zoom ya. Nah ini parah ini. Pakai Zoom ini kan ada glare ya. Ini seperti saya saat ini pakai lampu baca yang menyinari wajah supaya keadaan terang. Dulu enggak bisa ya. Karena apa itu? Glare, apa itu? Silau ya. Jadi disitulah masalah orang yang kena katarak ya. Jadi Bapak Ibu, ayo matanya dijaga ya. Saya diberi vitamin namanya apa Pak? Retina vitamin, Retifit. Nah minum aja itu ya, yang belum katarak. Masih muda enggak apa-apa kan minum vitamin ya. Atau minum parutan wortel ya. Apa? Jus wortel ya. Vitamin A. Kekurangan vitamin A yang parah itu bisa buta mendadak. Ya, saya baca itu. Jadi saya pikir ya udah wes selesai ya. Sudah usia 70 tahun lebih mosok tetap ngajar terus gitu ya. Sudah apalagi sudah malam, kalau ngajarnya malam itu ngantuk ditambah ndak kelihatan. Wah wes tepak wes. Tetapi Tuhan itu masih mempercayai saya ya. Akhirnya saya operasi dan hasilnya bagus. Bahkan katanya dokternya, sudah enggak usah pakai kacamata, buat apa katanya gitu. Maksudnya saya mau beli kacamata dengan minus yang lain gitu ya. Yang sekarang harusnya bisa gitu. Berarti kan jen lagi ya, uang lagi ya. Dan cukup mahal karena kacanya harus progresif ya namanya ya Pak Gem ya. Nah di situ dokter bilang enggak usah katanya. Terus saya pikir iya ya, saya enggak pakai kacamata saya juga bisa lihat. Bahkan menyetir bisa, menyetir malam hari pun kelihatan ya. Tapi ya nggak berani kalau keluar kota ya, terlalu rame dan terlalu bahaya gitu ya. Tapi saya kelihatan gitu, dulu nggak kelihatan loh ya. Ini got apa jalan itu nggak kelihatan, bisa jegur got ya. Bahkan di komplek aja saya nggak berani ya, nanti bisa nabrak orang ya, nggak kelihatan sebabnya. Nah itulah, kalau kita dikatakan sudah sepuh, nggak ada kekuatannya, ya saya minta kekuatan dari Tuhan. Kalau memang saya diizinkan untuk bertugas ya Tuhan kasih aku kekuatan. Ya luar biasanya Tuhan yang kasih kekuatan ya. Sehingga saya kemarin mengajar juga bisa gitu ya. Nggak lupa, nggak masih inget juga gitu ya. Bahkan murid-murid saya ada 8 orang, 8 atau 6 gitu ya, 6 orang. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kepercayaan. Nah para dosen Pak Bambang, Pak siapa lagi ya yang mengajar ya, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, ada Pak Alim, ada Bu Viken, Pak Henry, ya kita harus minta kekuatan dari Tuhan ya. Mungkin kita diberi kepercayaan hal A, B, C, D, E. Kalau dipikir aku nggak mampu lah seperti itu, bagaimana aku bisa meneladani para pendahuluku, mereka nggak pernah ngajar aku. Ya kan seringkali kan saudara diberi satu jabatan tapi nggak pernah diberi pengarahan atau diberi pelajaran untuk memangku jabatan itu ya, mengalir aja bersama Yesus. Nah itu gunanya apa? Saudara harus tanya sendiri kepada Tuhan gitu ya. Nah bener enggak Pak Gem ya? Dulu Pak Gem jadi ketua komsel yang nggak ada yang ngajar ya, bener nggak? Hah?
Enggak ada ya. Ya, Terus perasaannya gimana? Tiba-tiba disuruh jadi. ya Hah? harus bisa dipimpin Roh Kudus ya. Kita pasti bisa. Nah itu, kita minta pimpinan Roh Kudus. Otniel ini loh, enggak pernah melihat hakim-hakim sebelumnya ya. Karena apa? Dijajah ya 8 tahun. Tapi ia harus perang ya. Harus perang, harus memimpin, menjadi negarawan, harus menjaga keamanan negara, harus memimpin ekonomi supaya mereka bisa tidak bangkrut ya, rakyat bisa berdagang, rakyat bisa makan dan minum, bahkan tinggal dengan tentram dan tenang. Ternyata dengan kekuatan dari Allah, maka amanlah negeri itu 40 tahun, saudara. Kita mungkin pernah punya pemimpin 30 tahunan ya. Aman ya. Tetapi ini 40 tahun lebih panjang dan dikatakan aman. Nah, kalau saudara mau menjadi seorang pemimpin, apapun jabatanmu, memimpin rumah tanggamu, kalau sudah 50 tahun golden years, aman apa enggak? Aman, belum aman. Ternyata kalau rumah tangga harus dipimpin seumur hidup ya, sampai Tuhan memanggil. Nah, bagaimana kalau seperti Nora yang diceritakan di awal tadi, bahwa dalam masa kehidupan Nora ia tidak bersama suami ya, suaminya lebih dulu meninggal, maka ia harus berjuang seorang diri membesarkan 3 anak. Tidak mudah kan? Jadi pagi hari ini ayo kita bersyukur ketika support system kita ada semua ya. Suami ada, istri ada, anak ada, menantu ada, cucu ada. Itu support system kita semuanya. Jadilah kuat, jadilah berani. Karena sumber kekuatan kita adalah Allah. Mereka support saja kepada kita, tapi sumbernya adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saya syukur bahwa Roh Kudus telah memimpin kami semua. Ya, kami bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan ini semua dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar. Ya, tanpa Roh Kudus kami nggak mampu menjalani kehidupan yang makin hari makin berat, makin hari dunia ini makin jahat. Ya Tuhan Yesus, semua karena Roh Kudus telah pimpin kami sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini secara benar. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa luar biasa Engkau telah menetapkan kami sebagai ya pemimpin di dalam bidang-bidang kami masing-masing sehingga kami bisa melakukan semua yang Kau tugaskan, Kau perintahkan kepada kami dengan baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau pagi ini Engkau mempercayai kami, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang bertugas mempunyai jemaat, mendidik para mahasiswa, menjadi teladan bagi kehidupan setiap orang. Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu. Tanpa kekuatan Allah kami tidak mampu. Kami harus memimpin keluarga, bahkan kami yang hidup sendiri, tidak mempunyai support system. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu mensupport kehidupan kami, memberikan kami nasihat, memberikan kami semangat, dan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan Bu Saiman, Pak Simeon, Ibu Simalinda, menyembuhkan Ibu Mega, menyembuhkan Pak Herman, Ibu Hermanto dari Mojokerto. Engkau menyembuhkan semua kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menderita sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memberi kekuatan buat mereka. Demikian juga
kami yang sedang berjuang dalam bidang pekerjaan, pabrik yang kami pimpin, tenaga kerja yang kami pimpin untuk membangun rumah, membangun gudang, membangun apa saja, bangunan-bangunan umum yang kami dipercayakan untuk kami bangun. Tuhan memberi tenaga-tenaga kerja yang mumpuni, yang baik, yang jujur, dan kami dapat menyelesaikan tugas kami tepat waktu. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kami percaya ada orang-orang yang Engkau memberikan pembelaan-Mu ya Tuhan. Memberikan mereka berkat-berkat-Mu, berkat-berkat yang khusus. Terima kasih kami boleh menerima sebagian berkat-berkat khusus itu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu untuk kami kuat menghadapi segala hal. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih sudah bergabung Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Pak Yohanes, Shelly, Pak Alim, Matthew, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Esther, dan Pak Anton, Bu Feby, Pak Martin Taihutu, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Rima, Pak Anton, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Riyadi, Bu Esti, Bu Lasma, Bu Elias, Pak Elias, Bu Titik Sulistiani. Terima kasih sudah setia bergabung mendengarkan renungan ini agar kita menjadi kuat bersama-sama senantiasa. Amin. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam bertemu di renungan ini. God bless you all. us.